Beliau mengatakan al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad atau sanad merupakan bagian dari agama. Dan apabila tidak ada sanad, maka orang akan seenaknya mengatakan apa yang mereka inginkan. Kemudian Imam Syafi'i pun berkata, yang artinya orang yang mencari ilmu tanpa sanad adalah bagaikan pencari kayu bakar di malam hari yang gelap dan membawa pengikat kayu bakar yang di dalamnya terdapat ular berbisa yang mematikan dan ia tidak mengetahuinya. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan seperti ini? Karena sesungguhnya sanad ini adalah tanda kita ngambil ilmu itu dari siapa. Kita ngambil berita itu dari siapa. Sehingga kalau beritanya itu tidak jelas, kita ngambil ilmu bukan dari orang yang terpercaya dan tidak jelas, maka itu seperti beliau ibaratkan membawa ular berbisa dalam ketika mencari kayu bakar. Jadi kayunya belum tentu dapat, digigit ularnya sudah kelihatan. Saking berbahayanya tentang orang yang mengambil ilmu tanpa sanad. Kalau dalam bahasa pondok salaf itu disebut dengan mangkul. Ilmu itu harus mangkul. Mangkul itu nyambung dari gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya sampai kepada sang penulis kitab. Imam Malik bin Anas, Ibnu Sirin dan selain keduanya berkata, inna hadal ilmi din pandur amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil ilmu, ya, atau mengambil agama. Maksudnya apa? Sanad ini menunjukkan kita itu ngambil ilmunya sudah benar apa enggak? Sudah apa? Nyambung apa enggak? Bisa dipercaya apa tidak? Itulah fungsi dan kedudukan sanad. Nah, kemudian apa fungsi sanad itu? Asalnya, sanad berfungsi untuk menjaga lafaz-lafaz atau teks agar tidak berubah. Dalam konteks hadis, adalah agar sebuah teks bisa diteliti keasliannya, apakah ia berasal dari Nabi atau tidak. Jadi, para ulama zaman dahulu, ketika mengambil satu ilmu, mengambil sanad zaman dahulu, itu sampai melakukan perjalanan jauh, demi mendapatkan benar enggak hadis ini diambil dari jenengan guru. Nah, kita cari gurunya. Misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu tanya ke gurunya. Kalau orangnya masih hidup dicari. Benar kamu ngeriwayatkan hadis ini? Iya. Nah, seperti itu. Sehingga lafadznya terjaga. Kalau salah, langsung dibenarkan sama yang meriwayatkan. Itu fungsinya sanad. Yang kedua, membuktikan kepastian suatu informasi atau ilmu. Jadi, terkadang, apalagi zaman dahulu ya, yang namanya kitab itu biasanya ilmu Islam itu selalu ditulis dalam bentuk bahasa Arab yang tanpa harokat, bahkan zaman dulu tanpa titik, sehingga kepastian ilmu itu harus diketahui dengan cara mendengarkannya dari yang dari gurunya sampai kepada sang penulis atau yang meriwayatkan hadis. Oke. Kemudian fungsi berikutnya adalah ya, menjaga keaslian suatu informasi atau ilmu. Ya, tadi dengan ditanyakan kepada yang misal sini ada siapa itu? Saya mendengarnya dari Mas Yudi. Kemudian Mas Yudi mendengarnya dari Ustazah Sodihah. Ustazah Sodihah mendengarnya dari Ustazah Arinal Haq. Nah, itu menunjukkan urut-urutan sanad. Ketika beliau-beliau ini masih hidup,
Maka kalau saya ingin mengecek kebenarannya, maka saya datang kepada ketika dapat dari Pak Masyudi, saya ngecek kepada Ustazah Sholiah, benar kayak gini. Oh iya benar. Nah, kemudian saya juga ngecek kepada Ustazah Arinal Haq. Oh ini benar enggak beritanya? Iya benar. Nah, itu fungsinya sanad. Kemudian berikutnya memperkuat kredibilitas seorang perawi. Sanad itu menunjukkan siapa yang ngasih berita ini. Orangnya terpercaya atau enggak. Kalau terpercaya malah bagus. Bahkan diriwayatkan para ulama mengatakan bahwa para raja itu sangat iri pada para perawi Al-Quran, para perawi hadis. Kenapa? Nama para raja ketika mereka meninggal tidak akan lama dikenang. Namun para perawi hadis, para perawi Al-Quran yang tertulis dalam sanad itu akan ada sampai hari kiamat. Karena akan menjadi penyambung kebenaran, bagaimana cara membaca hadis yang benar, artinya yang benar, bagaimana Al-Quran bacaannya yang benar, kemudian maknanya yang benar. Kemudian menjaga keautentikan suatu informasi atau ilmu. Itu sebabnya sanad itu penting. Karena ada sanad ini, hadis itu kita bahwa hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, bahkan hadis ini maudhu. Karena diketahui dari keautentikannya, dari siapa yang meriwayatkannya, sampai tidak kepada Rasulullah dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah, apa bedanya sanad dan ijazah? Ya. Nah, tadi sudah disebutkan sanad berarti keseluruhan perawi, orang yang meriwayatkan dari satu hadis atau kitab dengan sifat dan bentuk yang ada. Nah, maksudnya sifat dan bentuk ada yang ada itu seperti contoh, saya ketika mengambil sanad Muqaddimah Al-Jazari, itu ada beberapa perbedaan tergantung yang meriwayatkan. Kalau dari Syekh ini ada bacaan misal malam yujawwidil qur'ana atim. Nah, di Syekh yang lain mengatakan malam yusahhihil qur'ana atim. Nah, kemudian setelah diselidiki, ternyata yang dari Syekh Al-Jazari yang lebih kuat adalah malam yujawwidil qur'ana atim. Namun secara makna lebih aman kalau malam yusahhihil qur'ana atim. Kenapa? Kalau malam yujawwidil qur'ana atim berarti orang yang baca Quran tanpa tajwid itu langsung berdosa. Tapi kalau maknanya adalah lafaz yang dipakai malam yusahhil qur'ana atimu, maka orang yang tidak mau membenarkan bacaan Al-Qur'annya dialah orang yang berdosa. Kalau dia sudah berusaha membenarkan tapi masih salah karena memang lidahnya seperti itu, maka dia tidak berdosa. Itu fungsinya sanad. Kemudian apa ijazah itu? Ijazah adalah salah satu metode dalam tahammul wal ada'il hadis, di mana guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan suatu hadis, suatu kitab ataupun bacaan Al-Quran, baik dengan lisan ataupun tulisan, dengan memberikan informasi secara global menurut tradisi yang ada. Ya, nanti akan ada kami terangkan insya Allah ijazah apa bedanya ijazah Quran, ijazah kitab dan macam-macamnya. Kemudian macam-macam ijazah sanad. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Yang pertama, ijazah sanad qiraat Al-Quran. Ya. Secara umum, ijazah sanad qiraat Quran di era ini tidak bisa diberikan oleh seorang muqri atau mujiz kecuali bila ia menganggap muridnya tersebut telah memahami tajwid teori sekaligus tajwid praktek dan sang murid telah mengkhatamkan Al-Quran di hadapannya. Jadi di era sekarang ijazah sanad dalam qiraat Al-Quran masih menjadi tolak ukur pemahaman dalam bidang tajwid dan bacaan Al-Quran. Maksudnya gimana? Khusus untuk ijazah Al-Quran itu lebih ketat, sangat ketat dalam arti sang guru mukri atau mujiz itu tidak gampang memberikan ijazah. Seperti hari ini ada syekh dari Palestina, kemudian dibukalah
pengambilan sanad Al-Fatihah dengan membayar donasi untuk Palestina sebesar berapa ratus ribu lah. Nah, cuman sang Syekh mengatakan bahwa yang bayar pun belum tentu dapat ijazah, tapi minimal dapat ilmu bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar. Namun kalau yang ngambil sanad tadi tidak bisa membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihahnya dengan benar, maka tidak akan diberikan. Kenapa? Karena kami para perawi Al-Quran yang memiliki sanad itu takut. Takut apa? Takut kalau memberikan ijazah sembarangan, nah, yang dikasih ijazah bacaannya ini tidak sahih, tidak benar, kemudian diajarkan kepada muridnya, maka itu menjadi dosa jariah bagi kami. Itu sebabnya para pemberi ijazah Quran itu yang siqat, yang dhabit, itu biasanya sangat hati-hati dan tidak bermudah-mudahan dalam memberikan sanad Al-Quran. Karena urusannya Al-Quran ini kalamullah. Kalau kita mau riwayatkan sesuatu yang salah dengan sengaja atau dengan meremehkan atau dengan menggampangkan, itu sama saja kita niat ingsun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wal naudzubillah min dzalik. Ya, ini sanad Al-Qur'an. Nah, ijazah Al-Qur'an itu ada dua. Ada ijazah qiraah, ada ijazah qiraah wal iqra. Apa bedanya? Ijazah qiraah adalah pengakuan bahwa bacaannya telah sesuai dengan syarat bacaan sanad yang diambil. Namun ia tidak bisa menyampaikan dan memberikan sanad kepada orang lain. Nah, ijazah ini fungsinya adalah memastikan, memberikan keyakinan dan pengakuan bahwa orang ini bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Tapi belum tentu bisa mengajarkan kepada orang lain dan belum dapat izin untuk mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu ijazah qiraah. Dan sesuai dengan sanadnya. Ambilnya surat Al-Fatihah dengan riwayat apa? Oh, riwayat Hafiz an Asim. Oh, riwayat Syu'bah an Asim. Padahal Hafiz sama Syu'bah masih sama. Oh, dari riwayat Ibnu Katsir. Oh, riwayat Hamzah dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau ijazah qiraah wal iqra adalah pengakuan bahwa bacaannya telah sesuai syarat bacaan sanad yang diambil, serta pengakuan akan kemampuan murid tersebut untuk menyampaikan dan mengajarkannya, sehingga ia bisa memberikan sanad qiraahnya kepada muridnya berikutnya. Maka ketika mengambil ijazah Al-Quran, maka harus dipastikan ini mau ambil ijazah qiraah atau ijazah qiraah wal iqra, ya. Biasanya beda mahar dan beda caranya, begitu. Kemudian yang kedua, tadi kan macam pertama ijazah dalam ilmu qiraat atau Al-Quran. Yang kedua ijazah sanad buku-buku klasik atau kitab-kitab klasik selain Al-Quran. Ya, baik itu seperti Bulughul Maram, Qadimah Al-Jazari, Tuhfatul Afal, kalau dalam bidang tajwid Salsabil Syafi, Syatibiyah, Jurumiyah, Alfiyah, Imriti itu adalah kitab-kitab klasik. Nah, secara umum ijazah ini memang tidak menjadi tolak ukur pemahaman seorang yang mendapatkannya karena jenis pengijazahnya pun beragam. Nanti kita jelaskan. Ada yang lewat majelis baca buku, ada yang lewat hanya ucapan atau surat atau tulisan ijazah sanad tanpa membaca bukunya. Ada juga lewat perantara orang lain atau bahkan via telepon atau sosmed. Namun perlu diketahui bahwa ada beberapa ulama yang tidak memberikan ijazah sanad buku tertentu kecuali eh, eh, kecuali muridnya harus mengikuti syarah buku tersebut dan tamat dalam ujian buku dan syarahnya. Seperti Syekh Mahir Al-Fahal atau beberapa lain, sehingga ijazah sanad seperti ini juga bisa menjadi tolak ukur pemahaman seorang terhadap buku yang ia dapatkan sanadnya. Dalam arti memang tentang kitab kuno atau kitab-kitab
kitab-kitab klasik itu ada dua periwayatannya. Nah, insya Allah di sini. Nah, ada ada sanad riwayah, ada sanad diroyah. Di sisi ilmu riwayah, ijazah atau sanad adalah bagian dari bekal dalam menuntut ilmu, bukan titik akhir dari perjalanan panjang. Sebab sanad periwayatan terkait erat dengan penjagaan lafaz-lafaz, bukan pemahaman yang detail terhadap lafaz tersebut. Maka ada orang yang mendapatkan sanad sama kitab Muqaddimah Al-Jazari dengan cara art, cara setoran. Nah, tapi dia ternyata tidak paham dengan yang dia hafal. Itu sah, tetap sah. Karena dengan itu terjaga bacaan tulisan dari Muqaddimah Al-Jazari. Seperti sekarang juga lagi rame atau lagi ngetren kitab Alfiyah Ibnu Malik ya, itu dijadikan nasyid walaupun tidak lengkap ya. Ada yang versi lengkap memang 1000 bait yang qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Nah, itu termasuk orang yang kalau tidak paham dengan makna dari kitab tersebut maka dia memiliki sanad riwayat. Sedangkan pendalaman dan perluasan materi untuk menunjang pemahaman tersebut terhadap lafaz-lafaz merupakan bagian dari diroyah. Nah, adapun diroyah, sanad diroyah adalah pendalaman dari lafaz-lafaz yang sudah diriwayatkan. Nah, kalau dalam Al-Quran misal, dan kalau saya baru dapat dari Imam Hafiz dan Imam Syu'bah dari melalui qiraat Imam Asim. Nah, itu ada perbedaannya. Oh, kalau Hafiz pakai ini, Asim seperti ini. Seperti kalau dalam yang sering kita baca fani'immahi ya. Itu dalam riwayat Hafiz banyak fani'immahi. Tapi kalau dalam riwayat Subah bukan fani'immahi tapi fani'imma. Fani'immahi ya. Itu adalah diroyah. Kemudian diterangkan di sanad diroyah ini, oh Imam Hafiz itu ngambil bacaannya dari sahabat ini dan ini. Kemudian kalau Imam Syu'bah kenapa kok fani'im? Karena ambil dari hadis sahabat ini dan ini. Gitu. Itu namanya diroyah. Masuk juga nanti panjang pendeknya dan sebagainya. Kemudian ketiga sanad ijazah, sanad selain buku-buku klasik. Nah, ini bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ijazah sanad yang diberikan dengan harus menguasai hal yang disanadkan, seperti sanad adzan. Maka dia harus bisa adzan dengan benar sesuai dengan riwayat. Nah, kemudian yang kedua, atau keterampilan khat dan kaligrafi. Ini pun juga ada. Nah, kayak sekarang lagi rame khat kufi, ya itu ada sanadnya. Bagaimana ilmu menulisnya dan sebagainya ada sanadnya. Jadi sanad dalam bidang ini bisa menjadi tolak ukur pemahaman seseorang terhadap adzan atau khat. Ya. Nah, yang kedua, ijazah sanad yang diberikan tanpa harus ada syarat menguasai hal yang disanadkan, seperti ijazah sanad mud dan so. Nah, ini ada ukurannya. Nanti kita bisa beli ukuran satu mud seperti ini, ukuran satu sok ukurannya seperti ini. Itu ada riwayatnya, ada sanadnya. Nah, ini tidak perlu harus tahu berapa dan berapa. Yang penting kita beli itu bisa. Kita sudah bisa mendapatkan sanadnya. Biasanya barangnya plus sanadnya. Baik, berikutnya metode pengambilan sanad Al-Quran. Nanti akan ada dua. Ada metode pengambilan sanad Al-Quran, ada metode pengambilan sanad kitab. Nah, untuk metode sanad Al-Quran, yang pertama adalah ijazah art was-sima'an. Sebenarnya art was-sama, ya, yaitu dengan setoran dengan dan semaan. Dua-duanya dilakukan. Secara prakteknya adalah seorang guru membaca Al-Quran dan murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang yang dibaca oleh guru. Metode ijazah dan talaqi Al-Quran seperti ini merupakan yang paling tinggi derajatnya. Nah, ini baru yang namanya tobaqoh sanad dalam pengambilan sanad ya, tobaqohnya atau urut-urutannya.
Nah, kalau dalam sanad Al-Qur'an yang paling tinggi nih, yaitu arad was sama, yaitu selain setoran tapi juga mendengarkan dari guru. Biasanya kalau salah dibenarkan lagi sama guru sampai benar. Ya, itu arad wa was sama. Kalau ini agak di bahasa Jawa kan atau bahasa Indonesia kan arad wa siman. Ardon wa siman atau ardon was sama. Kemudian yang kedua, ijazah ard fakot, yaitu setoran saja. Yaitu seorang murid membaca kepada seorang guru sampai khatam tanpa harus menyimak bacaan guru terlebih dahulu. Metode talaki seperti ini sangat terkenal dan banyak dipraktekkan di berbagai kutab, pesantren tahfidz, dan lembaga Al-Quran dan majelis pengajian Al-Quran lainnya. Nah, ini yang sering dibuka oleh para lembaga Al-Quran secara online, yaitu dengan art, dengan kita membaca di depan seorang yang sudah punya sanad, nanti eh, baru kita kalau sudah selesai khatam, kita mendapatkan ijazahnya. Biasanya sang guru juga memberikan peringatan dan koreksi sampai bacaan kita benar. Namun sebelum sampai ke ini kita harus belajar dulu tajwid yang benar, kemudian punya hafalan yang kuat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ijazah sama, atau simaan fakot, ijazah semaan saja. Yaitu seorang guru membaca Al-Quran dan seorang murid mendengarkan tanpa harus mengulang bacaan sang guru. Dalam transmisi sanad Al-Quran, metode semacam ini sangat dijumpai, meskipun menurut sebagian ulama dianggap sah. Metode ini banyak digunakan dalam riwayatan hadis. Nah, untuk sama saja, ini masih diperselisihkan tentang sahnya. Sebagian ulama menganggap sah kalau dalam Al-Quran. Namun, kalau dalam hadis, jelas sah. Tapi kalau dalam Al-Quran belum tentu sah. Karena kadang orang yang mendengar belum tentu bisa mempraktekkan bacaannya yang benar. Ya. Sehingga ini masih ikhtilaf sahnya. Tapi sahabat enggak, sampai saat ini saya belum pernah menemukan kalau untuk pengambilan sanad Al-Quran dengan metode sama. Nah, yang keempat, ijazah bil ikhtibar. Ijazah dengan uji kompetensi. Yaitu seorang guru menguji kompetensi seorang murid dengan mengajukan beberapa pertanyaan wajah-wajah bacaan di tempat yang berbeda-beda. Apabila sang murid mampu menjawab dan memiliki kapasitas keilmuan, maka dia berhak mendapatkan ijazah. Tapi apabila sang murid dianggap tidak mampu, maka dia tidak berhak mendapatkan ijazah, legalitas ijazah. Nah, ini juga ada beberapa yang pakai ini. Jadi biasanya malah penggabungan. Setelah selesai arad, nah, baru ada uji kompetensinya. Sudah selesai, setoran 30 juz, baru dikasih ini, baru dikasih ijazah. Jadi tanya, lanjutkan ayat ini sampai satu halaman. Coba di juz ini halaman ini. Terus, nah itu namanya al-ijazah bil ikhtibar, dengan ujian. Ya. Dan ini ijazahnya sah. Kemudian yang kelima, ijazah bi ba'dil Quran. Ijazah dengan sebagian Al-Quran. Maksudnya, seorang murid membaca beberapa ayat Al-Quran kepada seorang guru. Kemudian diberikan ijazah. Jadi tidak harus selesai 30 juz. Kadang diambil juz 1 sini, juz 2 ini, juz 3 ini, juz 4 ini, dan seterusnya. Termasuk dalam kategori metode talaki seperti ini adalah ijazah bil munawabah, yaitu pengajian Al-Quran berbentuk halakoh. Setiap murid membaca Al-Quran atau qiraat secara bergiliran, yang dipandu dan dikoresi oleh seorang guru dan murid lain yang menyimak ikut aktif mengkoreksi bacaan temannya. Seorang murid yang mendengarkan bacaan temannya tercatat layak membaca. Metode seperti ini dipraktikkan oleh sebagian masyayikh di Timur Tengah, termasuk Syekh Bakar at-Torabishi. Namun di akhir hayatnya beliau mencabut ijazah metode seperti ini karena banyak yang menyalahgunakan untuk kepentingan yang tidak selaras dengan nilai Al-Quran. Arti ya ada saja penyimpangan orang-orang yang memberikan ijazah karena butuh uang gitu. Ada yang seperti itu, yang orang-orang kurang amanah itu ada, tetap ada.
sebetulnya untuk ijazah saya yang Imam Su'bah, yang jamak Su'bah sama Hafiz, saya dapatnya dengan metode ini, yaitu dengan munawabah. Satu halaqah membaca 1 juz per malam bergantian sampai selesai 30 juz dengan koreksi yang cukup ketat dari guru kami. Namun saya mengambil metode ini, Imam Syu'bah ini, setelah saya menyelesaikan riwayat Hafiz an Asim munfarid, dalam arti sendirian, hanya membaca dengan riwayat Hafiz an Asim kepada syekh kami, kamilan 30 juz. Sehingga guru kami memberikan ijazah Imam Syu'bah juga, walaupun dengan bil munawabah. Dan itu dianggap sah dan boleh kami riwayatkan kalau kami sudah pernah menyelesaikan setoran 30 juz kepada salah satu guru. Ya. Dan alhamdulillah kami sudah menyetorkan hafalan kami 30 juz kepada 2 guru. Yang pertama ketika dulu kami mondok di Wonogiri kepada Ustaz Abdi Sambodo. Yang kedua kepada Syekh Abu Imran Al-Misri. Channel ini kalau sama Ustaz Abdi Sambodo secara langsung offline 2 tahun. Kalau sama Syekh Abu Aisyah, Abu Imran, saya sama beliau 8 bulan baru selesai 30. Setelah itu baru ngambil yang riwayat Hafiz Syu'bah an Asim jamak dengan Hafiz an Asim dengan metode bil munawabah ini. Kemudian keenam, ijazah bil mukatabah. Itu seorang guru mengirim ijazah kepada muridnya meskipun tidak bertemu dan mendengarkan darinya walaupun 1 huruf. Pemberian ijazah ini karena kepakaran dan kemahiran seorang dalam ilmu qiraat. Seperti pemberian ijazah qiraat 14 dari Syekh Ali Al-Jaba kepada Syekh Abdul Qadir Qadiri Al-Qurtubi. Nah, itu tadi 6 metode pengambilan sanad Al-Quran. Nah, adapun berikutnya kita akan membahas tentang metode pengambilan sanad hadis dan kitab. Nah, hampir mirip sih sebetulnya. Yang pertama, sesuai yang paling tinggi, yaitu sanad sama atau as-sama, murid menyimak dari guru. Yaitu murid hanya cukup mendengar hadis atau kitab yang dibacakan oleh guru dari awal hingga akhir. Syaratnya tidak boleh faut atau terlewat, baik karena lalai, terhalang gangguan sinyal kalau online, dan gangguan teknis lainnya. Kemudian yang kedua, al-ard, murid membaca kepada guru, setoran. Ya. Menurut Imam Malik, cara ini lebih tinggi daripada sama dalam urusan periwayatan hadis. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat sebaliknya, bahwa sama itu lebih tinggi daripada ard. Ya, ini boleh saja ikhtilaf para ulama. Kalau kita tidak boleh ikhtilaf juhala. Ya. Ketiga, al-ijazah, yaitu murid tidak membacakan atau menyimak. Guru langsung memberikan izin ijazah untuk meriwayatkan, baik secara lisan atau tulisan. Cara periwayatan seperti ini sah menurut jumhur ulama. Biasanya urusan kitab hadis, misal saya sudah belajar tentang baca kitab, sudah pernah belajar tentang nahwu, shorof, kemudian belajar tentang ilmu akidah, kemudian sudah ini paling gampang, sudah pernah belajar Fathul Qorib. Nah, kemudian guru saya ngasih kitab Safinatun Najah dan dikasih jasa, udah kamu boleh ngajar kitab Safinatun Najah. Padahal saya tidak pernah mendengar guru saya menerangkan Safinatun Najah, saya juga tidak pernah menyetorkan kitab Safinatun Najah. Nah, tapi boleh. Kenapa? Karena Safinatun Najah itu derajatnya lebih rendah atau lebih mudah daripada kitab Fathul Qorib. Nah, seperti itu contohnya pemberian ijazah yang sah, ya, karena urusan kitab. Kadang-kala murid membaca sebagian atau menyimak sebagian, sedangkan untuk menyambungkan sanadnya secara sempurna, maka guru memberikan ijazah pada muridnya. Ini boleh. Ya.
Kadang juga guru menguji muridnya. Setelah dinilai lulus, maka gurunya memberikan jasa dengan sanad yang tersambung kepada sumber riwayat, baik itu hadisnya maupun kitabnya. Kalau hadis kepada siapa meriwayatkan terakhir dari sahabat siapa, kalau kitab nah dari penulisnya siapa yang menulis kitab tersebut. Kemudian keempat, al-munawalah. Guru memberikan naskah periwayatan asli atau salinan yang telah dikoreksi tanpa diserta lafadz ijazah kepada muridnya. Para ulama sepakat mengenai kesahihan cara meriwayatkan ini, di mana sebagian di antara mereka menyertakan al-munawalah dengan ijazah. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa al-munawalah ini lebih tinggi kedudukannya daripada al-ijazah. Maksudnya gimana? Al-munawalah ini bisa disebut salah satu jenis ijazah sanad, tapi bisa dianggap ini cara lain untuk memberikan sanad. Ijazah sama munawalah itu beda. Nah, kenapa? Karena munawalah ini misal seperti yang di Indonesia ada yang nulis kitab tentang ruqyah, gitu kan? Ustaz siapa itu yang terkenal. Nah, itu beliau mengatakan saya mengijazahkan ini untuk umat siapapun yang membeli kitab ini boleh mempraktekkan dan boleh mengajarkan. Nah, itu termasuk ijazah munawalah. Ya, karena kitab itu sudah jelas dan bisa langsung dipakai, tidak butuh penjelasan. Maka al-munawalah ini sah dan sahih. Dan itu cara seperti ini boleh. Ya. Kelima, al-mukatabah. Guru memberikan naskah yang diriwayatkan dengan atau tanpa lafadz ijazah kepada muridnya secara tidak langsung dengan perantara seorang yang terpercaya. Status riwayat ini sama dengan al-ijazah bila disertai lafadz ijazah. Dan para ulama berbeda pendapat bila tidak disertai lafadz ijazah, di mana sebagian besar ulama berpendapat sahih meriwayatkan melalui cara ini. Nah, kalau ini misal contohnya seperti saya sendiri sebenarnya saya selalu ngajar guru saya yang namanya Ustaz Abu Hamzah, karena setiap kali saya belajar sama beliau itu sering kali nangis, terutama kalau sudah membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita itu cowok-cowok itu jadi gampang nangis saking lembutnya hati beliau. Nah, saking kelihatannya saya ngejar terus beliau, pengen belajar sama beliau. Terakhir setelah saya mondok di Wonogiri itu saya dapat pesan dari guru saya melalui teman saya yang ngomong, Ustaz, nah, kebetulan beliau memanggil saya Ustaz, antum dapat salam dari Ustaz Jun, nah, sama-sama Junaidinya, beliau Muhammad Junaidi, saya Ahmad Junaidi, maka lebih gampangnya pakai kunyah saya Abu Hamzah, saya Abu Ibad, beliau Abu Hamzah, dapat dapat salam dari Abu Hamzah. Katanya dia pesan Jun itu enggak usah mengundang aku terus, wis iso mlaku dewi. Nah, karena dapat ijazah inilah akhirnya saya kembali ke Lumajang untuk membuka pesantren. Karena itu adalah sebuah ijazah atau izin dari guru kami untuk bisa berdakwah sendiri, menyampaikan ilmu yang sudah kami pelajari dari beliau. Nah, itu namanya ijazah. Oke, izin untuk menyampaikan ilmu. Apakah sudah sempurna? Belum, tapi sudah dikatakan cukup untuk bisa berdakwah. Itu Nah, syarat sanad. Ya. Syarat sanad hadis atau kitab. Nah, penting. Yang pertama, syarat orang bisa mengambil sanad itu harus Islam yang meriwayatkan, harus gurunya harus Muslim, yang ngambil ilmu juga harus Muslim. Tidak sah riwayat dari orang kafir. Walaupun dihafal, ada orang kafir misalnya hafal tentang satu hadis itu enggak bisa dijadikan perawi. Kemudian balik saat menyampaikan riwayatnya dan sah bila pada saat mendengarnya masih anak-anak selama telah tamyiz. Jadi kalau ngambilnya boleh ketika mumayyiz. Nah, tapi menyampaikan riwayatnya nunggu balik. Ya, kalau belum balik belum boleh memberikan ijazah, tapi boleh mengambil ijazah. Itu tentang sanad kitab. Termasuk juga sanad adzan dan sanad khot. Ini boleh. Ya. Kemudian dobit. Dobit itu baik dengan hafalan ataupun catatan. Dobit itu artinya ya dobit.
hafalannya kuat, kalau enggak catatannya rapi. Itu namanya dhabit. Kemudian yang terakhir adil, bukan pelaku dosa besar atau ahli bid'ah yang disepakati kebid'ahnya atau terkenal sudah ahli maksiat. Nah, ini masuk. Tidak boleh meriwayatkan hadis atau meriwayatkan kitab. Walaupun dia katanya kus atau apapun, kalau dia itu pelaku dosa besar yang sudah nyata-nyata atau ahlul bid'ah, maka sanadnya tidak berlaku kembali. Termasuk kayak kemarin ada katanya seorang kus yang hafal Quran terang-terangan melakukan tindakan yang tidak pantas sampai viral, maka orang seperti ini tidak boleh diambil sanad karena sudah hilang salah satu syarat yaitu keadilannya karena dia melakukan dosa secara terang-terangan. Kemudian syarat sanad Al-Quran, syarat pengambilan sanad Al-Quran. Beda kan? Sanad Al-Quran sama sanad kitab. Sanad Al-Quran pertama, hafalan Al-Quran yang kuat atau mutqin. Ini untuk mendapatkan sanad qiraah wal iqra biasanya. Kemudian yang kedua, menguasai ilmu tajwid. Dua hal di atas merupakan syarat utama bagi para pencari sanad Al-Quran. Namun perlu diketahui bahwa sebagian syekh terkadang menambahkan beberapa syarat lain bagi jalan muridnya seperti hafal matan Jazari serta paham isi kandungannya. Kemudian melakukan setoran 30 juz terlebih dahulu kepada salah satu murid sang guru atau harus selesai dalam waktu tertentu. Nah, kalau yang ini saya pernah punya pengalaman ketika mengambil syarat juz 30 bukan 30 juz kepada Syekh Hussam Badran. Nah, beliau mensyaratkan harus selesai mengkaji matan Jazari dan selesai setoran Jazari. Termasuk setoran sarahnya saya masih ingat ketika menyetorkan tentang bab maktub wa mausul, di mana kita harus menghafalkan ayat surat ini ayat ini tulisan namanya beda. Biasanya in nama itu alif nun mimnya gandeng. Iya benar. Yang ada yang inna sama ma. Inna alif nun nun sama mimnya tidak bisa. Atau mimma yang biasanya tulisnya mim alif, mimma, ada beberapa tulisan bacaan mimma yang tulisan bisa min sama ma. Dan itu harus dihafalkan. Menunjukkan lafaz ini turunnya dengan cara tulisannya seperti ini, bukan dengan mimma tapi dengan mimma. Seperti itu di Jazari. Bahkan ada beberapa syekh yang mensyaratkan harus hafal tiga kitab. Harus punya 3 sanad. Sanad Jazari, sanad Tufatul Atfal, dan juga sanad Salsabil Syafi'i. Nah, itu tergantung pemberi sanadnya. Ya. Termasuk mahalnya tergantung sang pemberi sanad. Ada yang mahal, ada. Kenapa dimahalkan? Agar biasanya yang punya sanad Ali. Kenapa kok dimahalkan? Karena agar tidak gampang memberikan sanad. Tidak semua orang bisa mendapatkan sanad atau diketatkan syaratnya seperti ini. Itu tergantung gurunya masing-masing. Ya. Kemudian, nah, adakah sanad bin nadhar ilal mushaf? Ini sehubungan dengan sanad Al-Quran. Bolehkah ngambil sanad dengan cara membaca mushaf? Nah, ada beberapa ulama qiraat Mesir yang membolehkan sanad bin nadhar dalam rangka mengajarkan cara membaca yang benar sebelum menghafal Al-Quran. Nah, biasanya sanad ini diberikan karena dua sebab. Yang pertama, dalam rangka persiapan menghafal Al-Quran. Ini biasanya banyak, termasuk di Maskanul Hufat yang pesantrennya Ustadzah Oki Istana Dewi itu sebelum menghafal harus dapat sanad bin nadhar dulu. Harus baca 30 juz depan syekh, dikaji ijazah bin nadhar, baru dia boleh menghafal Al-Quran. Atau yang kedua, ini diberikan ketika lembaga tahfidz itu punya guru yang dia itu guru tahfidznya bacaannya bagus, tapi
secara hafalannya kurang mungkin. Sehingga untuk diberikan sanad bin nazar ini untuk mengetahui, oh ini bacaan benernya kayak gini. Dalam riwayat Hafiz An-Asim ini bacanya kayak gini, seperti itu. Fungsinya seperti itu. Dan ini sah, tapi dengan fungsinya untuk itu. Satu, untuk persiapan menghafal agar tinggal menghafal saja karena bacanya sudah tahu bacaan yang benarnya. Biar nanti tidak baca itu nih, ya, harusnya baca itu nih, itu nih, ya, nah, seperti itu ya. Atau al-an, atau harusnya baca al-an, atau jamiu dibaca jamiu, nah, dan sebagainya ya, sesuai dengan riwayat masing-masing bacaan. Nah, ini yang terakhir, sahkah sanad online? Sanad keilmuan dengan cara tersebut dapat diakui secara syariat berdasarkan qaul ulama. Wa kana salafu yasma'una min Aisyah wa ghairaha min ahammatil mu'mini ummahatil mu'minin wa hunna yuhaddisna min wara'il hijab. Ulama salaf biasa mendengar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan juga para istri Nabi yang lain dalam keadaan mereka membaca hadis dari balik tirai. Jadi tidak langsung lihat. Dan itu sah. Maka boleh mengambil sana secara online dengan syarat, ya syaratnya bukan rekaman. Ya. Kalau Al-Quran khusus Al-Quran tidak boleh dengan rekaman. Kalaupun boleh, maka rekaman kemudian diteliti, direkam lagi, diteliti, terakhir harus dengan didengarkan langsung. Ya, kitab juga sama. Kalau sanad sama, harus didengarkan langsung, tidak boleh dari rekaman. Kemudian, nah, itu alhamdulillah selesai sudah materi kita malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, monggo ditulis atau open mic boleh. Oh, ini ada di message. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan tobako atau tingkatan dalam sanad? Nah, tadi sudah jelaskan. Jadi tingkatan atau tobako dalam sanad itu adalah tingkatan dalam mengambil metode mengambil sanad. Ya, tadi kayak Al-Quran yang paling tinggi adalah arad wa sama. Yang kedua adalah arad dan seterusnya ke bawah. Adapun untuk kitab sama, kemudian arad, ada yang mengatakan ini dibalik, dan seterusnya. Begitu. Itu namanya tobako atau tingkatan sanad. Ada juga yang mengatakan istilah ini dengan urut-urutan. Kita sanad ke berapa? Kayak saya, Al-Qur'annya yang Hafiz An-Asim itu sanad nomor 29 sama sanad nomor 31. Nah, kok beda? Ya, yang dapat pertama yang 31. Kemudian karena ada yang lebih pendek, ambil yang lebih pendek. Nanti kalau mungkin punya rezeki ngambil yang 29, ya ambil nomor 28 ya ambil. Tapi agak susah karena saat ini yang perawi saya 30 ya, 30 sampai 30. Perawi yang 28 tinggal 2 yang masih hidup. Ya, yang lain sudah meninggal. Di dulu masih ada 6 di sebelum Covid. Setelah Covid beritanya katanya tinggal 2 yang perawinya itu 20 di tingkat ke-28. Begitu. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Baik, lanjutan mungkin bagi yang sudah mengikuti dan ingin mengambil sanad qiraah, baik akhwat, ini ada program dari Labib, yaitu pengambilan sanad qiraah riwayat Hafiz An-Asim bersama Ustazah Umuddini Arinal Haq, pemilik sanad Al-Quran qiraat Asim dari riwayat Hafiz min Thariq Syatibiyah. Jadi
Imam Hashim ini punya dua murid. Yang pertama adalah As-Su'bah, yang kedua adalah Hafs. Nah, yang kita baca biasanya Aisyah Tenggara kebanyakan pakai riwayat Hafs. Namun di dunia, secara seluruh dunia, sebetulnya riwayat yang paling banyak dipakai adalah riwayat Warsh. Nah, apa bedanya? Salah satu bedanya adalah kalau huruf ro sebelumnya kasro maka dibacanya ra. Kalau kita misal bacanya wa qamaram munira itu kalau hafs. Tapi kalau riwayat Warsh wa qamaram munira seperti itu. Kemudian ada beberapa perbedaan lagi. Nah, silahkan bagi akhwat yang mau ikut bisa dihubungi di nomor ini. Insya Allah nanti kami kirim juga di grup peserta. Untuk yang Ikhwan kalau mau ngambil sanad dari Syekh kami, beliau adalah Syekh Al-Muqri Abu Imran Al-Misri Muhammad Utsman. Beliau guru kami, pewaris sanad ke-29 dari dua jalur. Beliau murid Syekh Misbah Al-Ad-Dusuki dan Syekh Yunus Ghilban. Nah, dua ulama ini tinggal dua ulama, insya Allah yang saya pengetahuan kami tinggal dua ulama ini yang punya jalur sanad 28. Ada yang mengatakan tambah satu yaitu Syekh Aiman Suwaid yang kemarin sempat viral di Ramadan dengan koreksi beliau terhadap beberapa kori, terutama kori Indonesia yang terlalu mendai-dai. Ala kulli hal itu bisa ikhtilaf dan monggo tinggal kitanya bersikap bijak. Oh, ada yang seperti ini, ada yang membolehkan, ada yang enggak. Itu yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Bagi yang ikhwan bisa ambil ini, untuk bagi yang akhwat bisa mengambil program ini ya, untuk pengambilan sanad Al-Quran. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kami akhiri? Boleh via chat, boleh open mic. Silakan. Kita tunggu ya. 10 detik saja. Kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini kita tutup. Kemudian semoga kita bisa lanjut lagi di pertemuan lain. Baik, sepertinya sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan bisa tanya Jabri ke nomor admin yang ini, yang ada di sini, yang 212. Nanti bisa ditanyakan sehubungan dengan sanad atau mungkin ada yang mau ngambil sanad-sanad yang lain, kitab sanad yang lain, baik itu Fathul Atfal, kemudian Jazari, ataupun kitab Nahu Jurmiyah, kitab Fikih Umdatul Ahkam yang mazhabnya Hambali, atau yang mazhab Syafi'i, kitab Fathul Qorib, kemudian Safinatun Najah, atau kitab Tauhid, atau kitab-kitab yang lain yang mungkin kami bisa bantu, bisa ngambil dari kami atau dari guru-guru kami. Baik, terima kasih kami sampaikan terima kasih wabarakallahu fikum atas kehadirannya dalam daurah kali ini. Semoga Allah memberikan manfaat atas ilmu yang telah kami sampaikan. Apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada kesalahan dan kekurangan, sesungguhnya itu adalah dari kami, manusia yang penuh dengan khilaf. Semoga Allah ampuni. Kalau kita mendapatkan berkah dan juga diampuni dosa-dosa kita dari dalam majelis ini, kita tutup dengan surat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.